Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Satria dengan NPM 2012011888. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi. Adanya pengalihan risiko diimbangi dengan premi sebagai pengganti kerugian yang timbul membedakan antara perjanjian asuransi dengan perjudian, dan dalam perjanjian asuransi sudah diatur apa yang menjadi objek dari asuransi itu, yakni adanya kepentingan yang merupakan syarat mutlak adanya perjanjian asuransi ini. Berikut adalah pengertian asuransi menurut Subekti. Menurut Munir Fuadi, elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi yaitu adanya pihak tertanggung, pihak penanggung, adanya kontrak, adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi, dan adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung. Pengertian dari premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian, yaitu suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberi ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Yang kedua yaitu asuransi sejumlah uang, yaitu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Sifat-sifat dari perjanjian asuransi. Yang pertama, asuransi adalah perjanjian pribadi. Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung, terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung. Dan yang kedua, perjanjian sepihak. Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi, walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis. Selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian bersyarat. Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi. Dan yang keempat, perjanjian yang dipersiapkan sepihak. Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung, sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pertukaran yang tidak seimbang. Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang tidak dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung. Selanjutnya, menurut Wirjono, asuransi mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan ekonomis. Seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia merasa tidak dapat menanggung suatu risiko material. Dengan demikian, terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. Dan yang kedua, tujuan sosial. Adanya perhatian terhadap para korban. Untuk jelasnya, dengan adanya asuransi diharapkan agar korban yang termasuk golongan tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber penghasilan. Selanjutnya, asas-asas asuransi. Yang pertama, asas indemnitas, yaitu asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.
Dan yang kedua, asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas kejujuran atau itikat baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian, dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikat buruk. Selanjutnya yang ketiga, yaitu asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang keempat yaitu asas subrogasi bagi penanggung. Asas subrogasi bagi penanggung seperti diatur pada pasal 284 KUHP Dagang, yaitu suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya, tertanggung di samping sudah mendapatkan ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. Syarat sahnya suatu perjanjian asuransi. Yang pertama, adanya kesepakatan, yaitu adanya objek yang diasuransikan, adanya risiko dan premi asuransi, F6 dan ganti kerugian, syarat khusus dan klausula tercantum dalam polis. Dan yang kedua yaitu adanya kewenangan. Kewenangan subjek terdiri atas orang dewasa, memiliki akal sehat dan tidak dalam pengampuan. Yang kedua, kewajiban objektif yaitu sah memiliki dan kuasa bertindak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu adanya suatu objek. Yang pertama, asuransi kerugian berupa harta kekayaan. Dan yang kedua, asuransi jiwa atau jumlah berupa jiwa dan raga, dibuktikan dengan dokumen yang sah. Selanjutnya yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan moral atau agama maupun kesusilaan. Lalu yang kelima yaitu adanya pemberitahuan. Pemberitahuan tentang uraian objek asuransi tanpa kesalahan, uraian tentang adanya perluasan atau pemberatan risiko terhadap objek asuransi dengan pengecualian klausula all sin dalam polis.